Lalu kita bicara kenapa Aksa, ya kan? Baru tuh open mindset-nya udah jalan, atau teman-teman punya ide open mindset apa lagi yang bisa disampaikan ke calon rekrutan? Silahkan, ya bebas. Baru setelah kita bicara open mindset, kita bicara masalah company-nya. Oke, nih Wah, di luar sana itu kan banyak asuransi, bener gak? Ada Bumi Putri, ya kan? Ada apalah yang hijau, kuning, ya, yang sebagainya itu. Kenapa harus memilih Aksa yang biru? Ya. Kenapa kita lihat bicara Aksa? Karena satu, Aksa sekarang sudah based on technology. Sekarang kita submit, ya, rekrut, training, claim itu sudah via online. Jadi kalau kita bicara online, kita sudah pegang handphone, bisnisnya kita berada di handphone. Itu yang kita bisa pakai. Yang berikutnya adalah, ini ada contoh-contohnya ya bisnisnya kita. Kalau kita tunjukin klaim-klaimnya kita yang sudah terbayarkan sama Aksa, ini juga bisa membuat orang itu tersadar. Ingat ya, ini saya sharing ke teman-teman untuk nanti disampaikan ke calon rekrutan. Kalau teman-teman udah paham banget. Tapi bagaimana kita menyampaikan ke rekrutannya kita. Kita tunjukin berkas-berkas klaim. Contoh, jadi kalau misalkan penyerahan klaim, kalau bisa difoto seperti ini teman-teman. Ya, difoto seperti ini. Ya, ini sahabat saya, Ade di Solo juga, bisul aja habis 56 juta kemarin. Mau nggak mau difoto juga di sini, ya. Kita kasih gambaran bagaimana Aksa membayarkan klaimnya kita. Oke? Yang berikutnya ini boleh disampaikan, boleh nggak? Ya, karena kita melihat banyak sekali pemberitaan secara di online dan lain sebagainya tentang Aksa Mandiri, ya. Meskipun kita sebenarnya sama-sama satu payung Aksa Indonesia, tapi tetap kompetitor di kita. Kalian boleh pakai, teman-teman boleh pakai, boleh nggak? Ya, kita memanfaatkan nama besarnya Mandiri lah, contohnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak mau disampaikan, jangan. Lalu kita jelasin baru masuk ke kompensasi. Jadi rutenya atau kita bicara alurnya itu adalah open mindset-nya dulu lah. Kalau mindset udah bener, masuknya udah enak. Kayak kita getok-getok rumah orang. Saya masuk ke rumahnya Dudi, saya gedor-gedor, Dud, nggak dibuka sama Dudi. Tapi Dud, gue bawa kue apem nih, dibuka nggak sama Dudi? Enggak juga, karena dia nggak suka apem masalahnya. Dud, gue bawa duit nih Dud, buka sama dia, karena dia seneng duit. Ya. Jadi baru kita sampaikan, kita open mindset-nya dulu, baru kita masukin apa sih yang mau kita cekokin ke mereka sebenarnya. Gitu. Baru kita bicara masalah kompensasi. Contoh ini contoh aja ya. Saya kasih di sini adalah pilar bisnis active income. Bro, di sini itu ada dua pilar bisnisnya. Yang pertama itu adalah pilar bisnis active income, di mana saat kita masih aktif kita akan mendapatkan income. Tapi di sini nanti juga ada pilar bisnisnya adalah passive income. Di mana saat kita tidak bisa bekerja, income masih jalan sama kita. Karena kita nggak akan bisa kerja selamanya. Lu nggak akan bisa kerja selamanya di tempat lu bekerja sekarang. Bangun bisnisnya mulai dari sekarang. Ini kasih contoh. Ini kompensasi yang kita kasih. Teman-teman boleh jelasin semuanya. Di sini saya cuma nunjukin ada kompensasi dasar, monthly bonus sama bonus kuartalan yang sekarang. Sampaikan. Mungkin kalau ada ador dan lain sebagainya mau disampaikan, silahkan. Lalu kasih gambarannya harus dikasih contoh. Ya, dikasih contoh. Jangan cuma dikasih contoh komisinya berapa nggak bisa. Kasih contoh. Contoh nih ya, lu targetnya adalah 50 juta. Lu kerja di bank, target lu 1 miliar, gaji lu 10 juta. Ya, targetnya 1 miliar, gajinya 10 juta. Karena saya ngalamin itu. Nah, di sini coba lo target sendiri 50 juta sebulan. 50 juta aja, lu udah dapet duitnya berapa? 21 juta. Targetnya jauh selisihnya, tapi income-nya 2 kali lipat. Itu kalau teman-teman mau rekrut orang-orang bank. Kenapa saya lebih senang rekrut orang-orang bank? Bukan saya nggak mau rekrut orang dari company kompetitor, nggak. Karena kalau orang-orang bank, database-nya mereka juga fresh, bener nggak? Database-nya itu fresh, ya kan? Mereka juga semangat rekrutnya di sini. Karena mereka ngelihatnya apa? Ini duitnya. Kalau orang dari kompetitor udah pernah ngerasain duitnya. Jadi kadang nggak kaget. Tapi kalau teman-teman mungkin dari perbankan, itu sedikit shock melihat di sini. Masa sih targetnya 50 juta, dapat duitnya segini? Makanya kalau lo nggak percaya, coba. Dan balik lagi, lo nggak perlu resign dari bank, bro. Lo bekerjanya di sana, bisnis lo di sini. Saat lo dipecat dari kerjaan lo bisnis lo udah jalan. Jangan sampai setelah lo dipecat baru bangun bisnis. Mati lo. Jadi kita kasih gambarannya seperti itu. Mengapa saya bilang asuransikan pendapatan kamu untuk masa depan. Jadi kasih contoh sekalian kayak gini. Sorry, sampai sini clear? Ada gambaran? Ada gambaran ya? Saya pengennya teman-teman silahkan mau dipakai persis seperti ini, monggo. Atau kalian punya ide-ide lain, kita
kita bisa kolaborasi. Intinya gitu. Jadi bisa dimasukin beberapa ide-ide yang lain. Yang berikutnya baru saya jelasin masalah base career. Base career ini masuknya adalah ke pilar bisnis passive income. Ya. Ini potensi bisnis ya. Kalau kita bicara, saya ngerekrut beberapa teman-teman yang karyawan di perbankan terutama ya. Lihat nih, karir bisnisnya. Kalau lo di bank ya, kalau lo mau jadi kepala cabang, kita bisa jadi belum tentu lo bisa masuk ke situ. Ya kan? Tapi kalau di sini part bisnisnya itu ada financial consultant dari awal lo join, potensi income-nya sekitar 10 jutaan per bulan. Yang kedua adalah kita ada senior agency manager, lalu ada agency director. Sampaikan posisi teman-teman sekarang. Kalau gue sekarang itu di SAM. Di SAM potensi income gue sekitar sekian, bahkan bisa lebih. Nah, gue pengennya lu join, lu ngejar potensi kayak potensi gue di SAM. Contoh kayak gitu. Ya, baru kita tunjukin. Kenapa gue harus jadi SAM? Karena dengan SAM ini kita tinggal tunjukin aja potensi bisnisnya sebenarnya seperti apa. Contoh, lu buka bisnis di Aksa, itu bukan lu sebagai karyawannya atau bekerja di sini, enggak. Tapi di sini lo sebagai distributornya dari Aksa, bener nggak? Kalau kita bicara distributor, orang kaya nggak biasanya distributor? Kaya ya, distributor itu pasti orang kaya, karena mereka harus punya gudang, mereka harus punya karyawan. Tapi kalau kita bicara gudang garam, kalau teman-teman mau jadi distributornya gudang garam, rokok, modalnya gede nggak? Gudang garam sama Aksa, perusahaannya sama-sama gede. Bedanya kalau teman-teman jadi distributornya Aksa, kita rekrut orang untuk jadi distributornya Aksa, mereka nggak perlu modal. Bener? Cuman 225 tok untuk dapat lisensi penjualan. FC itu ibarat kayak Alfamart. Bener nggak? Alfamart buka cabang, saya sebagai investor Alfamart nih contohnya, buka cabang, boleh nggak? Boleh. Kalau buka cabang, ntar kita dapat 20%. Nih, posisi lo di sini sebagai FC, saat lo bisa ngajak orang, kalau lo melakukan penjualan dapatnya komisi kayak di depan tadi. Tapi kalau lo bisa ngerekrut, lo bisa dapat 20% dari FC di bawah lo. Semakin banyak cabang bisnis yang lo bangun di sini, otomatis income potensi dapat 20%-nya semakin gede nggak? Semakin gede. Please ini sampaikan, tekankan ke tim teman-teman juga. Kenapa mereka stop rekrut? Karena mungkin nggak digembar-gemborin masalah ini deh. Iya kan, jadi potensinya mereka fokusnya cuma jualan. Dari sejak saya join pertama kali tahun 2013, fokus saya di mana teman-teman? Rekrut. Karena saya merasa saya lemah di penjualan saat itu. Jadi saya butuh orang-orang, saat saya rekrut Dudi, komunitasnya Dudi jadi kenal sama saya. Saya rekrut Oki, komunitasnya Oki jadi kenal sama saya. Kalau saya nggak rekrut siapapun, saya nggak akan punya komunitas. Jadi yang saya lakukan adalah rekrut sebanyak-banyaknya untuk bisa ngejar 20%. Nah, kalau lo bisa ngejar di posisi SHM, lo dapatnya nggak cuma 20%. Tapi lo dapatnya berapa? 40%. Lebih gede nggak? Dan saat lo bisa ngejar di posisi agency director, lo dapatnya berapa? 80%. Hampir, dan kalau lo posisi AD, lo jualan sendiri, lo dapat hampir 200% tuh totalnya. Ya, dari komisi. Sampai di sini, teman-teman ada gambaran untuk menjelaskan ini? Karena ini harus dijelaskan. Kalau kita cuma rekrut, mau nggak join sama kita? Ini loh, komisinya sekian. Sometimes nggak menarik. Ya, yang tujuan kita adalah bagaimana orang itu bisa bertahan lama dengan kita. Kalau cuma join, terus cuma bertahan 1 tahun atau 2 tahun, saya bilang itu bukan bisnis. Kutu loncang. Kita pengennya adalah orang yang bisa bertahan lama dengan kita, teman-teman, yang tahu bisnisnya sebenarnya seperti apa. Kita bisa jelasin Ador. Ya, ini balik lagi, bisa jelasin Ador. Terus gimana bro caranya dari yang FC tadi Alfamart, gue pengen jadi Alfamidi. Lebih gede nggak Alfamidi? Syaratnya adalah, baru kita jelasin bagaimana dari Alfamart kita bisa jadi Alfamidi. Syaratnya ada 250 juta. Penjualan tim, whole tim kamu itu adalah 250 juta dan minimal kamu harus punya 6 toko dulu. Lo punya toko 6 cabang, lo bisa jadi Alfamidi. Kalau dari Alfamidi ke Transmart, lo bisa kejarnya adalah omset tim keseluruhan dari toko-toko kamu itu 1,4 miliar. Pakai aja logika-logika. Kadang kalau kita bicara masalah FYP gitu-gitu, orang awam bingung ya, bener nggak? Pakai aja omset lah atau apa yang bahasa gampang dimengerti sama lawan bicaranya kita.
Kita nggak usah sok-sokan pakai bahasa-bahasa yang seperti itu karena saya pun sering belibet kalau ngomong kayak begitu masalahnya, ya.